Saya tinggal di ruko, di seberang jalan juga ada 3 tiang. Kalau dia itu pintunya pintu rolling door atau folding gate, berarti kan dia dibuka penuh tuh satu gawangan ruko kan? Ini juga pengaruhnya ada tapi kecil. Nah, kalau kemudian dia membuatkan satu pintu semacam pintu kantor, jadi orang yang masuk harus buka pintu swing gitu misalnya ya. Nah ini dampaknya menjadi lebih besar gitu. Kalau bisnis kita nggak cocok, apakah pasti nggak maju juga kan? Belum tentu. Bisa aja maju ya. Misalnya karena posisi rumahnya benar, atau bahkan posisinya salah. Dia juga bisa aja maju kalau dia bisa betul-betul tekun. Tapi kemajuannya mungkin lambat. Nah kalau bidang bisnisnya cocok, kan kemajuannya cepat dong. Sonora 92 Jakarta News Traffic and Music melanjutkan kebersamaan kita sahabat Sonora kembali hadir malam hari ini dan saya bersama dengan Bapak Kang Hussein. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Hujan di sana Pak? Begitulah. Wah, segar ya. Walaupun hujan, kita tetap akan setia menemani Hauyi. Walaupun kita berbasah-basah. Iya, kita akan tetap menemani Hauyi. Siapakah Hauyi itu? Hauyi itu apa Pak? Siapa Pak? Pemanah matahari yang istrinya terbang ke bulan menjadi Dewi Bulan yang bernama Chang'e. Oh. Iya dong. Ini pasti berkaitan dengan mooncake. Betul. Kan ini hari pas malam Cap Go. Hari ini? Iya dong. Besoknya sudah Pegue Cap Go. Sudah betul-betul harinya. Nah, mulai hari ini keluarga-keluarga sudah berkumpul, bersantap kue bulan di halaman rumah sambil melihat ke bulan. Apakah kelihatan hujan? Nah, itu dia. Kalau nggak kelihatan besok kita ulang lagi. Tapi toh nggak semua wilayah di Indonesia mengalami hujan dong. Nah, diperhatikan di bulan ada katak enggak tuh, katak yang banyak emasnya loh ya, yang mendatangkan hoki, dan juga sang kelinci gitu. Oh, iya Pak, ya. Kan kalau mooncake-nya sendiri kenapa harus makan mooncake sekarang Pak, makan kue bulan Pak? Ya karena untuk merayakan pertengahan musim semi ya, para petani begitu bahagia untuk merayakan panen yang luar biasa baik gitu. Oke, kalau mooncake saya sudah habis kemarin nggak apa-apa ya Pak? Ya, sediakan lagi dong ya, karena perayaannya kan mulai malam ini utamanya sampai besok tuh, utamanya gitu ya. Nah kita mesti ada tong cupia tuh ya. Iya dong. Nah kalau sudah begitu kita juga ingat nih bahwa bulan yang sama ini juga kan bulan jodoh juga kan. Ya, bersinar terang benderang. Jadi bagi para lajang jangan sia-siakan ya. Muda-mudi, duda, janda semuanya punya hak ya untuk memperoleh jodohnya masing-masing. Oke, ya. Pertanyaan pertama, apakah atas nama Daniel, lahirnya tanggal? tapi bisa diseksamai kan, ada videonya. Video ramalan jodoh 12 yo yang berlaku 17 Agustus 2022 sampai 24 Oktober 2022. Nah, tetapi supaya kita jangan membuang waktu, saya mau ngucapin dulu nih. Selamat merayakan Festival Chongqiuchie ya. Rasakan nikmat kue bulannya, rengkuh keharmonisannya. Keharmonisan ketika keluarga berkumpul, mendatangkan rasa bahagia dan saling memiliki, yang menyehatkan fisik dan menenteramkan jiwa. Kesuksesan dalam segala bidang yang berawal dari keselarasan pikiran dan perasaan, kekayaan lahir batin yang dipenuhi rezeki tanpa degaan kekhawatiran. Itulah sebabnya juga Gan Daniel, kita di
masa kue bulan ini, perayaan kue bulan ini disarankan untuk berkumpul. Bagi yang jauh dari keluarga, paling tidak kita teleponan dong. Oh iya. Iya, silaturahmi dengan keluarga diharuskan. Orang tua toh juga nggak butuh apa-apa toh. Iya. Butuh say hello dari anak, kabar baik sudah senangnya luar biasa. Betul sekali. Jadi ini makan di rumah? Ya di rumah dah. Di rumah sendiri? Iyalah, anak-anak juga kumpul, Wah, kita tentunya. nikmati kue Tinggal jalan bulan. sama papanya. Oh, itulah kebahagiaan kita sebagai orang yang Ya. sudah tue. Saya mau mulai Mari. menjambangi Joshua Harjo. Joshua. Dia bertanya pada video sukses dan kaya buah kehidupan baik dan bijak. Pakang katanya. Apakah baik dan tidak baik mempengaruhi kekayaan? Boleh nggak sih kita mempengaruhi kekayaan juga kan? Gimana Pak Kang? Boleh nggak kita? Apakah baik dan tidak baik mempengaruhi kekayaan? Waduh. Kalau yang kita bahas kemarin kan ada ngaruhnya, tapi juga dipengaruhi oleh hal lain, keselarasan dan Enggak, sebagainya. sebelumnya saya juga mau bertanya kepada Juragan Daniel dan Juragan Joshua ya. Iya. Pernah sekolah nggak gitu? Sekolah dong. Sekolah kan, pasti saya juga sekolah. Nah, sekolah tujuannya apa? Pinter Pak Kang. Pinter. Nah, kan kalau pinter, harapan orang tua apa? Kaya raya. Lebih baik kehidupannya daripada saat ini. Itu mempengaruhi kekayaan bukan? Mempengaruhi dong. Iya dong ya. Jadi nggak perlu ditanya apakah baik. Kayak orang tua udah sekolahin anak, tujuannya orang tua ya mempengaruhi kekayaan dong. Nggak mungkin orang tua tuh berharap besok lu lebih susah dari gua ya gitu. Ya kan, orang tua selalu berdoa demi keberhasilan, kesuksesan, bahkan kekayaan anak-anaknya, walaupun suatu ketika anaknya lupa ya sama orang tuanya. Orang tua tetap akan berharap anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang luar biasa hebat. Nah, pertanyaan selanjutnya dia bilang begini. Ya. Kalau benar tidak ada pengaruhnya, ya, tadi kan apakah baik tidak baik? Kalau nggak ada pengaruhnya, harus apa dong yang mempengaruhi kekayaan atau kemiskinan setiap orang? Secara garis besarnya apa saja? Yang pertama adalah menjadi anak yang patuh kepada orang tua, dengar apa nasihat orang tua, sekolah yang rajin, jangan bolos. Oh iya betul. Iya dong. Nah, kalau kemudian kita berbicara apakah kekayaan itu perlu ditingkatkan atau tidak juga ya supaya mempengaruhi kekayaan dan menghindari kemiskinan. Kita mau tanya juga sama Juragan Joshua sebetulnya. Kalau beliau ini berdagang misalnya. Ya. Kira-kira ketika dia dagang dia kasih tahu nggak sih modalnya? Enggak dong Pak Kang. Enggak ya? Enggak. Iya, tujuannya apa? Mendapat keuntungan. Iya, kalau dapat keuntungan Kaya raya. nah, itu yang diharapkan, ya. Nah, jadi itulah yang manusia memang selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya terus menerus, ya. Itu adalah kodrat, ya. Ya. Nah, kalau kita berpikir masalah kekayaan, masalah kemudian tadi dikatakan harus apa dong, gitu ya. Nah, kan kita harus ingat juga, saya pernah bercerita juga Daniel, Ya. bahwa orang pandai itu dibawa sejak lahir gitu. Nggak mungkin ya Tuhan menciptakan orang menjadi bodoh gitu lah. Nah, kemudian pengetahuan itu kan didapat dari belajar. Nah, pengalaman harus diemban dong dengan memperbaiki segala kesalahan ya. Nah, sekarang kalau salahnya di mana? Ini yang harus dikaji dong. Kita harus banyak belajar. Nah, kalau kemudian kita malas nggak pernah dapat duit, ya perbaiki dong, jangan malas lagi. Oh iya. Kalau sudah dapat duit, kemudian kita berfoya-foya, apalagi kita berjudi, jangan dong, ya. Karena kalau kita berjudi, kita kan memperkaya orang kaya. Iya betul. Ya kan, nggak ada orang judi yang berteman, toh. Iya.
Iya. Orang judi kan kepengennya, gue pengen duit lu nih, lu bawa berapa duit nih? Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang feng shui, tentunya Juragan Joshua kepengen tahu dari sudut pandang feng shui-nya seperti apa, ya kan? Nah, kan kita bicara ada yin yang 5 unsur tuh. Iya. Kita mesti tahu apa kelemahan dan kelebihan kita ini. Dari situ barulah kita cari tahu kesehatan kita bagaimana supaya kita bisa menjaganya agar kita tidak lepas kontrol dalam memanage kehidupan. Kemudian kita harus juga mencari bidang yang cocok dong. Betul. Kalau bisnis kita nggak cocok, apakah pasti nggak maju juga kan? Belum tentu. Bisa aja maju ya. Misalnya karena posisi rumahnya benar atau bahkan posisinya salah. Dia juga bisa aja maju kalau dia bisa betul-betul tekun. Tapi kemajuannya mungkin lambat. Nah, kalau bidang bisnisnya cocok, kan kemajuannya cepat dong. Iya. Nah, kemudian supaya jangan kecemplung ke hal-hal yang jelek, kita harus tahu saat yang jelek, saat yang ini yang selaras dan tidak, ya toh? Iya. Nah, kemudian ketika mencari jodoh, jangan dong cari jodoh asal-asalan. Menikah, kita mesti cari yang cocok. Bertempat tinggal juga begitu, dan menata feng shui. Nah, kalau kita udah bicara menata feng shui, video kita di FSE, di YouTube channelnya Sonora kan banyak ya, mengenai pintu utama, kamar utama, dapur, tangga, disamai dong. Bahkan saya berharap Juragan Hoki Joshua Harjo ya juga menyeksamai video UFO Linman. Oh ya, betul. Oke, kita bisa lanjut. Tanggung Pak, sisa 1 menit kita jeda di sini ya. Oke. Baiklah, kita jeda sebentar sahabat Sonora, kita akan kembali saat lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan untuk kirimkan pertanyaan Anda. Jangan lupa lengkapi dengan data diri Anda, nama lengkap, tanggal lahir, dan juga jam lahir Anda. Kirimkan ke 0812 112 9200. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mari kita lanjutkan, Pak Kang. Oke, jadi saya mau menegaskan dulu kepada Juragan Joshua Harjo. Jadi tidak perlu khawatir untuk mempengaruhi kekayaan. Karena sepanjang itu nasib tentu saja bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah takdir, di mana sudah terjadi toh. Kalau nasib kan orang yang tadinya anak tukang beca aja bisa menjadi kaya raya kok, ya kan? Nah, yang penting dalam konteks ini kita harus bekerja cerdas, gitu kan? Jangan kita asal-asalan mau banting tulang, ya. Bukannya banting tulang itu dikatakan jelek, tetapi kalau kita cerdas, maka kita menggunakan akal pikiran kita dan keseimbangan dalam benak kita. Nah, untuk itu feng shui tentunya merupakan salah satu sarananya, ya. Dan jangan sekali-kali untuk berjudi, karena orang yang berjudi menang kan mau terus lebih banyak juga kan. Kalah mau cabut kapan berakhirnya, ya kan? Never ending story itu akhirnya. Iya toh?
Nah, yang penting jangan sekali-kali kita berusaha untuk menjadi kaya dengan cara tidak sah, tidak halal, misalnya menggunakan ilmu-ilmu gelap gitu ya, atau dengan cara mau merampas hak orang lain dengan misalnya melakukan KKN, itu kan juga nggak bagus toh. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke Hakim Almodat. Yes, Hakim. Hakim Almodat Tefu pada video kalau mau kaya dan sukses buang segala hambatannya. Pertanyaannya sederhana, ada dua juga Daniel. Silakan. Izin bertanya Kang, katanya. Masih muda si Akang nih. Bolehkah rumah ukuran 8x12 dikasih balok gantung? Boleh nggak juga Gan? Hah? Dikasih balok tuh digantung di atas atap? Bukan, balok gantung itu yang dimaksud balok gantung tuh balok beton yang besar dibuat agar bagian bawah daripada rumah tidak perlu banyak tiang. Oh. Ya. Nah, kalau rumah 8x12 menurut saya kan kalau di bawahnya itu adalah kamar-kamar, ruang ke ruang, tentunya nggak perlu balok gantung. Ini kita belum bicara feng shui nih, ya. Karena kita bisa membuat tiang struktur masuk di dalam dinding gitu ya, walaupun kita bikin pipih gitu ya. Nah, tentunya yang bertanya ini kan juga mengerti masalah struktur gitu ya. Nah, kecuali memang di bagian bawah rumah tadi cuma gudang atau garasi ya, yang betul-betul kosong ya. Jadi kalau untuk itu terserah. Buat juragan Hakim mau membuat balok gantung, mau membuat balok prategang ya. Balok prategang itu balok yang ditarik dengan tegangan tinggi dengan tali ya. Itu disebut juga fast stress ya, juragan Daniel. Ya, jadi itu boleh saja ya, fast stress boleh, balok prategang, balok gantung boleh. Nah, dari sudut pandang feng shui yang penting bahwa tiang-tiang yang berdiri sendiri jangan ada. Bahkan balokan menonjol pada dinding pun diusahakan jangan ada ya, sebaiknya gitu toh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting dia mau balok gantung atau balokan biasa atau balokan prategang, pre-stress, yang penting kita tutup dengan plafon, jadi nggak ada masalah dong. Sepanjang udah ditutup plafon kan nggak ada tekanan yang bersifat negatif ke bagian bawahnya. Nah, pertanyaan keduanya, mohon izin bertanya Pak Kang, kalau pintu kamar tidur saling berhadapan boleh enggak? Kita udah jawab, udah sering ini kita bahas ya. Yang penting pintu-pintu tadi saling berhadapan, bukan begitu juga Gan Daniel? Dan kalau dia berhadapan, tentu saja syaratnya ukuran lebar dan tingginya harus sama sehingga dia bisa berhadapan secara simetris. Bagus-bagus kalau ukurannya juga dengan dipakailah ukuran feng shui ya. Nah, kemudian ada Kayla Naya. Selamat malam Kayla. Ada video sukses dan kaya buah kehidupan baik dan bijak. Pak Kang mau tanya dong. Kalau rumah 2 lantai, lantai 1 untuk toko dan garasi, lantai 2 untuk rumah tinggal. Rumah tinggal ada dapur, ruang makan, ruang keluarga dan kamar. Apakah areal toko itu sudah bisa dibilang sebagai ruang tamunya? Atau perlu dibuat ruang tamu sendiri lagi di lantai 2? Terima kasih Pak Kang. Ayo jawab. Perlu dibuat ruang tamu lagi. Perlu dibuat ruang tamu lagi? Iya. Betul sekali. Hebat loh. Nah, tetapi nggak mesti harus di lantai 2. Di lantai 1 pun oke. Sepanjang itu adalah bagian daripada rumah ya. Jadi udah ada penyekatan khusus menjadi bagian daripada rumah ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini berkaitan dengan tempat usahanya ya. Dari Eli Sapari. Baik, kita jawab selanjutnya ya Pak Kang? Oh, boleh. Baiklah.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan kembali sahabat Sonora Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian malam hari ini. Pak Kang, mari kita lanjutkan. Oke, jadi saya tekankan kembali kepada Kayla Naya bahwa memang ruang tamu sebaiknya dibuat kembali karena tidak bisa digabungkan dengan ruang tamu pada toko. Ya. Bahkan perlu dipahami oleh sahabat Sonora dimanapun berada bahwa tempat usaha, toko, ataupun yang lainnya, kantor dan lain sebagainya, memiliki perhitungan yang berbeda dengan rumah, gitu ya. Jadi ada perbentukan kepentingan di antaranya. Oleh sebab itu, jangan pernah digabungkan, ya, terutama untuk ruang tamunya tadi, oke? Setuju. Nah, ada Eli Sapari, ya. Eli Sapari yang tadi saya katakan bertanya mengenai tempat usahanya pada video kalau mau kaya dan sukses buang segala hambatannya. Salam sehat Pak Kang. Saya tinggal di ruko, di seberang jalan juga ada ruko dan ada 3 tiang listrik dan telepon berhadapan dengan pintu ruko. Apakah berpengaruh dengan feng shui keberuntungan? Apa solusinya? Terima kasih Pak Kang, tolong dijawab juga Daniel. Menurut saya nggak berpengaruh Pak Kang, karena kan tiangnya nggak tajam-tajam ke arah rukunya dia. Tiang atau pohon besar lebih dari 1 meter, apalagi dengan bulatan yang lebih, cukup besar ya, seperti tiang tadi, tentu saja akan berdampak buruk terhadap pintu. Ya, nah sekarang pertanyaannya, tadi kan dia bilang dia punya ruko. Rukonya itu pintunya pintu kantor, ada swingnya atau ada pintu maraton apa itu ya? Nah, kalau dia itu pintunya pintu rolling door atau folding gate, berarti kan dia dibuka penuh tuh satu gawangan ruko kan? Ini juga pengaruhnya ada tapi kecil. Nah, kalau kemudian dia membuatkan satu pintu, semacam pintu kantor, jadi orang yang masuk harus buka pintu swing gitu misalnya ya. Nah ini dampaknya menjadi lebih besar gitu. Iya ya, harus disiasati gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Gampang. Pasang aja cermin cembung ya, atau setidaknya cermin datar di atas pintu. Boleh di atas rolling door-nya, boleh sepanjang atau selebar daripada ruko tersebut, atau hanya di atas batasan pintu yang terbuat yang untuk akses masuk tadi itu aja. Yang pintu kantornya? Betul. Oh. Ya. Nah, ada pertanyaan yang untuk ditujukan kepada juga Daniel. Waduh, ini dia nih. Ini gampang. Ya. Haryono, pada video kalau mau kaya dan sukses buang segala hambatannya. Untuk nonton FSE Enthusiast YouTube channel, bagaimana caranya? Untuk nonton Sonora. Nah, jadi apakah perlu streaming? Maksudnya dia mau langsung gitu. Dia mau menyaksikan langsung tapi mau nonton langsung. Oh, kalau yang langsung di mana sekarang ya Pak? Makanya saya bilang yang harus menjawab juga Dani. Kalau untuk yang langsung didengarkan di Sonora FM 92 Jakarta atau streaming di sonora.id dan sonora.co.id atau di aplikasi Jux. Ya, itu bisa Anda dengarkan langsung setiap hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 malam.
Sementara untuk siaran ulangnya, kalau Anda tertinggal informasinya bisa dengarkan kembali di YouTube Sonoran FM 92 atau YouTube SSE. Begitu ya Pak Kang ya? Betul sekali Juragan. Ya. Thank you. Terima kasih. Sekarang giliran saya. Oke dong. Mari, sekarang giliran saya membacakan pertanyaan Anda, sahabat Sonora. Mari kita mulai. Selamat malam untuk Erda Wijaya, Pak Kang. Erda Wijaya. Wijaya. Eko Romeo Delta Alpha, Wijayanya biasa. Washington India, Juliet Alpha, Yankee Alpha. Oke. Ini lahirnya tanggal 5 Tanggal 5 bulan 3 bulan 3 tahun 86. 86. Ini wanita loh ya? Ini pria, Pak Kang. Oh, pria. Iya. Oke. Jamnya jam 23, jam 11 malam. 23 ya. Kalau 23 mestinya nggak mungkin kurang 1 menit ya, karena kalau kurang tuh berbeda. Walaupun cuma 1 menit. 23, kemudian ada istrinya, nggak ada namanya. Perlu darahnya, Pak Kang? Nanti aja deh yang Nanti ada aja, ini ya. dulu. Jadi tentang perihal hadap rumah saat ini, Pak Kang, mau Ya. ke arah selatan, apakah sudah cocok? Nggak cocok, banyak masalah di sana. Sebaiknya ke Sebaiknya ke timur laut, ke timur. timur laut atau timur. Kemudian keberuntungan, usaha, kesehatan, dan keluarga. Wah, komplit ternyata, Pak. Kesehatan, jaga aja lambungnya, lain-lain pada umumnya bagus. Kemudian usaha yang cocok, Pak. usaha yang cocok, semua bidang cocok kecuali yang ada api ya atau listriknya. Jadi rumah makan tidak boleh ya, bidang-bidang hukum, politik, perdebatan tidak bagus gitu ya. Nah, yang lain daripada itu dan tidak ada listriknya silakan. Yang ada listrik itu apa sih? Mesin-mesin gitu kan, otomotif gitu kan. Itu cocok semua ya? Betul. Oke. Keberuntungan tahun ini keluarga gimana, Pak? Kalau keberuntungan tahun ini tinggal lihat di buku ya, dihitung berapa jumlah nilainya ya. Macan, iya, sio macan memang lagi ciong, tetapi toh kalau nilai keberuntungannya tinggi, walaupun banyak hambatan, potensi untuk kemajuan tetap terbuka, sehingga hambatan tadi tidak perlu dikhawatirkan, melainkan harus dihadapi dengan baik. Sebaliknya, kalau nilai keberuntungannya rendah, tentu ya kita harus lebih menahan diri. Ya, begitu Erda, semoga menjawab. Satu lagi sebelum jeda ada Septiawan Arosid, Pak Kang. Septiawan laki ya? Ya, laki. Sierra Echo Papa, Tango India Alpha, Washington Alpha Nancy, spasi Arosidnya Alpha Romeo Oscar Sierra India Tango. Oke. Tanggal 29. Tanggal 29. Bulan 9. Bulan 9. Tahun 93. Tahun 93. Jamnya 4.30 pagi. 4.30 pagi. Bidang usaha apa yang cocok, Pak? Bidang usaha yang cocok, yang berunsur tanah dominan tuh paling cocok. Pilihan kedua campuran tanah logam. Pilihan ketiga logam dominan. Ya, namun Septiawan harus membuang keras kepalanya, gampang tersinggungnya, dan memotivasi diri agar selalu bersemangat dan jangan banyak ngelamun. Kalau itu bisa dilakukan, maka nonsen keberuntungannya itu lemah. Cepat sekali dia kemajuannya gitu. Oke. Baik, kesehatan yang diwaspadai, Pak? Jantung dan lambung. Jantung dan lambung. Oke. Arah rumahnya, Pak? Arah rumah. Arah rumahnya yang cocok timur laut atau timur? Timur laut atau timur? Bisa tanggaan sama tadi dong, Erda ya? Iya. Sama nih arah rumahnya. Oke, baiklah. Pas di menit ke-45 kita jeda sebentar, sahabat Sonora, kita kembali saat lagi.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih satu sesi terakhir, sahabat sonora, hingga pukul 20 malam hari nanti masih kita bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda yang dikirimkan melalui WhatsApp sonora di 0812 112 9200. Kita lanjutkan, Pak Kak. Oke. Ini ada Rizky Pratama Kurniawan. Rizky. Yang ejaannya Romeo India, Zebra Kilo Yankee. Pratama, Papa Romeo Alpha, Tango Alpha Mama Alpha, Kurniawan, Kilo Ultra Romeo Nancy India Alpha, Washington Alpha Nancy. Oke. Tanggal 20? Tanggal 20 bulan 9 bulan 9 tahun 90. tahun 90. Ini lahirnya antara jam 3 sampai jam 5 pagi, Pak. Aman? Aman, jam Jadi, 3 jam sampai 5 pagi. Oke. Arah rumah tinggal dan usaha yang cocok handicap dan juga perlu baju warna apa, Pak Kak? Borongan. Juga kan Rizky ini bersio kuda logam ya. Memang yang dominan logamnya gitu ya. Jadi ambisinya memang luar biasa besar dan kemampuan untuk mengejar ambisi tersebut juga besar. Hanya saja kedisiplinannya yang patut ditingkatkan ya. Nah, tentu saja potensi yang bagus ini jangan disia-siakan dong ya. Untuk itu tentu saja bidang bisnisnya harus yang cocok ya. Bidang bisnis berunsur kayu, tanah atau logam bisa menjadi pilihan. Kemudian apalagi yang ditanya? Yang ditanya tadi usaha yang cocok? Udah toh? Handicap? Handicap sudah toh? Warna tidak ada terlalu disarankan gitu ya. Namun andai kata satu ketika menjadi orang yang besar dan memperoleh proyek yang besar, tentu saja warna kuning atau coklat dipakai ketika deal atau menyusun rancangan dan menyelesaikan prospek objek yang besar tersebut. Oh gitu, kuning coklat ketika sedang melakukan itu saja, lebihnya bebas. Betul, ya, bebas. Baiklah. Dari Rizky Pratama, saya teruskan dengan Ricky, Pak. Mirip-mirip ya. Ricky. Ya, Romeo India Charlie Kilo Yankee. Oke. Tanggal 18. Tanggal 18. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 80. Iya. Jamnya 1.30 dini hari. Jam 1.30. Bertanya Pak Kak, untuk arah kedudukan rumah, ini tipe rumahnya WFH, jadi dua fungsi nih untuk bisnis dan juga tempat tinggal, di mana satu fasad dan satu pintu berhadap jalan pedestrian dan pintu lain berhadapan pada klaster perumahan. Bagaimana penentuan arah kedudukan rumahnya? Ini kan sudah sering dibahas ya, bahwa posisi pintu utama yang menentukan. Ya. Nah, kalau bisa kita kan harusnya terlepas daripada dia cocok atau tidak di posisi tersebut. Yang sebaiknya rumah itu memanjang ke belakang bukan melebar. Itu satu. Kedua, karena kita berpatokan pada posisi kedudukan, maka posisi hadap adalah posisi pintu kan. Nah, di mana pintu tersebut berada? Pintu utama, dan pintu utama adalah yang paling besar. Itulah yang menentukan hadap yang sebenarnya, posisi pintu utamanya. Ya. Udah sering kita bahas kok. Ya. Kalau arah yang cocok mana Pak? Arah yang cocok menghadap ke timur atau ke barat daya. Timur atau barat daya. Terkait dengan rumah yang tipe WFH, Pak Kang, dua fungsi bisnis dan tempat tinggal, apakah perlu ada sesuatu yang berbeda? Nggak ada, mau kerja dari manapun, yang penting kita harus mengendalikan diri kita.
Ya, yang apa yang harus dikendalikan oleh Ricky? Ricky harus mengendalikan diri di tahun ini, menahan diri karena si monyet lagi ciong, ya. Nah, kedua, pembawaannya keras kepala. Kalau udah maunya, dan kalau udah dendam pada orang, dendamnya luar biasa sampai ubun-ubun. Ini juga menghambat rezeki dan gampang tersinggung gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja harus ditanggulangi kalau Ricky memang mau menjadi orang yang sukses gitu. Nah, pakai baju warna hijau atau merah atau merah. Baik, saya teruskan ke ini anak-anak boleh deh, anak-anak deh, satu deh. Ya. Keanu. Siapa? Keanu, Kilo Eko Alpha Nancy Ultra. Oke. Tanggal 11 bulan 4 bulan 4 tahun 2019. Jamnya 10.45. Oke. Bakatnya apa ya Pak Kan? Apa yang perlu diperhatikan dan dikembangkan serta kesehatannya? Dia punya bakat. Ini kalau bisa dididik untuk ke bidang pasar modal ya. Ini jagoannya nanti ya. Nah, atau ke bidang kesenian, teknik informatika, atau ke bidang kimia, apoteker begitu ya. Itu bidang-bidang yang memang sulit ya. Nah, kemudian juga ke bidang kuliner ya. Walaupun dia bidang hukum dan politik cocok, sebaiknya jangan karena dia di sana perkembangannya akan sangat lambat begitu. Ya, dan tentu saja saya berharap Keanu memang sering dipakaikan baju warna putih, kemudian juga kamar tidurnya sebaiknya lebih dominan dikasih putih ya, agar ambisinya kuat dan dia juga tidak sering radang tenggorok. Nah, memang harusnya kita juga menganalisa lebih jauh tentang orang tuanya karena bagaimanapun radang ini dan fungsi daripada tulang gitu ya, kemudian nafas ya, saya khawatir sesak gitu, itu mestinya disiasati dengan menyusut kamar tidurnya, menata kamar tidurnya gitu ya. Ini ada data orang tuanya Pak Kan? Ya. Ada Wawan, Papa. Wawan. Ya, Washington Alpha Nancy, tanggal 14. Tanggal 14. Bulan 6. Tahun 81. Tahun 81. Jamnya 20.44. 20.44. Kemudian Mama perlu? Enggak, saya mau tanya, ya. Posisi rumahnya kemana? Tidak disebutkan. Sebaiknya ke mana Pak? Kalau dia punya posisi rumah bukan menghadap ke barat laut atau ke barat, maka susah untuk menata daripada kamar untuk Keanu tadi gitu. Jadi sebaiknya ke arah? Ya, seperti yang tadi saya katakan, kedudukan tenggara atau timur, jadi dia bisa ke barat laut atau ke barat gitu ya. Oke, baik. Begitu Pak Wawan, semoga menjawab dari kesehatan berarti tentang radang tenggorokannya yang menjadi perlu diperhatikan ya. Oke, ada lagi? Sudah, itu saja. Mari kita lanjutkan dari Keanu kita ke Chen Takti. Chen? Iya, Charlie Hotel Eco Nancy. Iya. Spasi Tak Tango Alpha Kilo, Spasi T Tango India. Oke. Perempuan, tanggal lahirnya tanggal 9. Tanggal 9. Bulan 7. Tahun 75. Tahun 75. Jamnya jam 00 sampai 01 bahkan dini hari. 00 sampai oh iya. Ya. Bidang usaha, kesehatan dan perlu warna baju apa Pak? Satu hal yang penting buat Acen ya, Chen Takti ya, Ati boleh, Acen boleh mungkin. Ya, Juragin Chen Takti, saya minta tolong untuk lebih bersikap low profile ya, walaupun Anda itu smart ya, pandai ya, tahu segala macam misalnya ya, tapi jangan dipancarkan keluar sembarangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaksenangan pada orang lain ya.
Kalau itu bisa, tentu dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat bagus gitu ya. Asalkan juga ambisinya ditingkatkan, dia harus berani untuk menetapkan target. Kalau dua macam itu bisa disiasati, sekarang ini juga Centakti sudah luar biasa keberhasilannya. Bidang bisnisnya tentu saja, kalau dia mau sukses, yang pertama berunsur air dominan atau campuran air dengan tanah. Perlu baju warna tertentu, Pak? Baju warna putih dan yang ada merahnya. Sering-sering dipakai? Iya. Oke. Masih 58, satu lagi. Oke. Ada Santi, Pak. Santi. Ya, Sierra Alpha Nancy Tango India. Oke. Tanggal 13. Tanggal 13 bulan 3 tahun 86 tahun 86 jamnya 5.30 pagi. Oke. Pintu unit apartemen saya menghadap utara, Pak Kang. Itu balkon hadap selatan. Kemudian kompor di barat tapi ongsengan masak ke arah dalam. Apakah cocok? Mesti satu-satu dijelasin. Panjang ya? Ya, jadi pertama pintunya menghadap ke utara ya. Pintu menghadap ke utara ya masih oke. Posisi kedudukannya balkon di selatan ya, termasuk yang bagus. Kemudian kompor di barat. Kompor di barat oke. Ongsengan memasak ke arah dalam, ke arah pintu balkon. Ke arah pintu balkon ya. Boleh dong, nggak ada masalah, iya. Jadi rumah aman ya? Rumah aman. Oke, bidang pekerjaan yang cocok apa Pak Kang? Apakah IT cocok untuk saya? Sangat. Sangat cocok? Sangat. Wah, kita tutup dengan manisnya Pak Kang. Arah rumah cocok, dapur cocok, pekerjaan cocok. Aman. Namun satu ya? hal, kalau boleh, namun satu hal juga kan, kalau boleh diingatkan, tadi kita mengatakan untuk Centakti ya. Saya berharap juga Centakti low profile, Santi harus lebih daripada itu. Baru keberuntungannya berkibar luar biasa. Baiklah, semoga ini juga pesan buat kita semua, tetap rendah hati ya kan, agar di sehari-hari kan juga tetap selaras begitu. Tapi satu hal, ya. Kita bukan mengatakan bahwa Centakti atau siapa tadi, Santi ya. Ya, Santi. Itu adalah orang-orang yang sombong, yang angkuh. Enggak. Itu pembawaan elemen akan membuat dia sadar ataupun tidak acap berbuat semacam itu gitu. Kalau ditanya ke teman-teman semua pasti nggak akan berani untuk mengatakan sejujurnya toh. Tapi kita harus berani untuk mengintrospeksi diri toh demi kemajuan diri kita sendiri. Siap. Baiklah. Pak Kang, terima kasih waktunya, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan juga kan, sukses selalu, selamat malam.